Impact Kids. Selamat pagi anak-anak Impact Kids di rumah. Senang sekali Ibu menjumpai anak-anak pada pagi ini dalam program Impact Kids. Nah, pagi ini Ibu mau mengajak anak-anak merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 16 hingga 18. Tapi sebelumnya kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu memampukan kami untuk bangun pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak terhingga bagi kami. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, yuk kita buka kitab 1 Yohanes 3 ayat 16 hingga ke 19. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 16 hingga 18 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Wah, anak-anak, luar biasa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus sungguh-sungguh mengasihi Allah, tidak hanya dengan mulut kita saja. Jadi kita tidak bilang bahwa aku mengasihi Tuhan, tetapi dalam sikap kita tidak menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita dapat mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus membuktikannya dengan mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, bangkit pada hari yang ketiga, dan memenangkan kita dari dosa-dosa kita, lalu naik ke surga untuk mempersiapkan tempat untuk kita dapat menjalani kehidupan kekal nantinya. Wah, itu adalah bukti nyata. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi, tidak hanya di mulut kita saja, tetapi kita juga harus menunjukkannya dalam tindakan kita. Contohnya nih, kalau anak-anak bilang anak-anak mengasihi mama dan papa di rumah, kira-kira apa ya contohnya? Wah, tindakan yang baik adalah anak-anak membantu mama dan papa membersihkan rumah, menjaga kebersihan di rumah, dan juga membantu mama dan papa pada saat mereka membutuhkan pertolongan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuat sesuai apa yang kita ucapkan. Apabila kita bilang, oh kita sudah memaafkan teman kita, kita harus menunjukkannya lewat tindakan kita. Kita boleh mengasihi mereka, kita membantu mereka, kita menolong orang-orang yang kesulitan. Tuhan Yesus ingin kita menyayangi orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita, teman-teman kita, dan juga orang-orang lain yang kita temui. Supaya apa? Supaya mereka dapat melihat kasih Kristus di dalam diri kita. Karena kita adalah buku yang terbuka, sehingga orang-orang dapat membaca siapa yang ada di dalam kita pada saat kita mengasihi sesama kita. Dan tentunya mereka akan melihat bahwa Yesus ada di dalam kita, sehingga mereka bisa merasakan kasih Yesus lewat kita. Yuk mulai dari sekarang, kita mulai menyayangi keluarga kita, teman-teman kita, dan kita membuktikannya lewat tindakan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan kami Bapa bahwa kami harus mengasihi sesama kami karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih Tuhan memampukan kami melewati hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, sekian Impact Kids pada pagi ini. Sampai jumpa pada Impact Kids esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.